Mantan Ketua KPK Firly Bahuri menjalani pemeriksaan tunggal sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ya, dari pemerasan ini, polisi menyatakan akan melengkapi berkas perkara untuk segera mengirimkannya kembali ke kejaksaan. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, lantai 6, ruang Dittipidkor. Pemeriksaan berlangsung 3 jam. Firly keluar dari Gedung Bareskrim melalui pintu Sekretariat Umum. Pak Firly, Pak gimana tadi Pak pemeriksaannya Pak? Ya, semua sudah kita berikan sesuai dengan permintaan penyidik ya. Oke, kita ikuti aja selanjutnya. Yuk, makasih ya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan pihaknya mencecar Firly dengan 13 pertanyaan. Ada 13 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada tersangka FB supaya terkait dengan materi pemenuhan petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta dalam penanganan perkara APO. Ya, setelah pemeriksaan ini tim penyidik akan melakukan konsolidasi dan selanjutnya akan kembali mengirimkan berkas perkara dengan materi-materi hasil pemenuhan P19 dari JPU yang telah dilakukan oleh penyidik selama kurang lebih 1,5 minggu kemarin. Ini adalah pemeriksaan ke-6 kali bagi Firly, yaitu 2 kali saat masih berstatus sebagai saksi dan 4 kali sebagai tersangka. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Ketua KPK Firly Bahuri telah hampir 2 bulan lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya, selain memeriksa Firly, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkaranya. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023. Polda Metro Jaya menetapkan Firly sebagai tersangka sejak 22 November lalu setelah melalui serangkaian pemeriksaan. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk penyidikan kasus ini, Polda Metro Jaya meminta keterangan sejumlah saksi, di antaranya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pada Kamis 11 Januari lalu, Syahrul memberikan keterangan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Firly. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai saksi meringankan untuk Firly pada Selasa 16 Januari lalu. Yusril mengatakan foto yang beredar yang memperlihatkan Firly bersama mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis tidak menerangkan apa-apa. Menurut saya sih foto itu nggak bisa menerangkan apa-apa. Ada foto orang lagi duduk begitu kan nggak, kecuali pidato itu rekaman video, mungkin Pak Firly-nya meras Pak Yassin atau minta duit sama Pak Yassin, itu kan nggak, cuma foto orang duduk begitu nggak menerangkan apa-apa. Jadi dan foto seperti itu harus didukung oleh alat bukti yang lain. Misalnya ada orang yang mendengar pembicaraan ketika Pak Yassin dengan Pak Firly itu sedang duduk berdua itu, tapi tidak ada satu saksi pun menerangkan hal seperti itu. Firly Bahuri terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, ada informasi lebih rinci tentang pemeriksaan tersangka Firly Bahuri hari ini akan disampaikan oleh reporter TV One Margareta Novita langsung dari Barreskrim Polri. Margareta, apa poin-poin pemeriksaan hari ini? Ya, selamat sore Syira, Maria, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hari ini mantan Ketua KPK Firly Bahuri telah usai diperiksa atas kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus suap dan juga pemerasan di Kementerian Pertanian periode 2020 hingga 2023. Nah, dari hasil pantauan tim kami, ini tadi pagi Firly Bahuri tiba sekitar pukul 8:30 diantar oleh mobil sedan. Dan juga Firly Bahuri ini tidak hanya tersenyum dan juga tidak banyak berkomentar kepada awak media yang ditemui tadi pagi. Untuk pemeriksaannya hari ini, Firly dijadwalkan diperiksa pukul 9 pagi dan berlangsung di ruang periksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi lantai 6 Gedung Barreskrim Polri. Untuk pemeriksaan sendiri, pemirsa, ini Firly diperiksa untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai berkas dan juga pemenuhan berkas dan juga untuk pemenuhan berkas yang akan ditindaklanjuti. Dan adapun pemeriksaan hari ini sudah selesai, diketahui Firly Bahuri meninggalkan Barreskrim Polri pada pukul 12:10 dan menggunakan mobil Fortuner. Dan total ini Firly sudah diperiksa sepanjang 3 jam pada hari ini. Nah, hasil dari pemeriksaan ini pemirsa, Firly Bahuri selanjutnya akan kembali diperiksa dan kepolisian juga akan melakukan konsolidasi juga pelengkapan berkas, dan pun Firly Bahuri hingga saat ini belum ditahan. Sebagaimana diketahui pemirsa, Firly telah menjalani hingga hari ini sekitar 6 pemeriksaan dan sudah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 22 November 2023 lalu dalam kasus pemerasan dan juga gratifikasi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Margareta Novita, informasi langsung dari Barreskrim Polri.